2025 bakal banyak yang crash. Apakah jadi kenyataan? Iya. Kenapa? Karena kemudian Morgan Stanley melakukan ya sedikit pengumuman yang bahwa dia mengurangi beban investasi dia di Indonesia. MSCI-nya dikurangin bobotnya. Artinya apa? Investor asing tidak percaya dengan kebijakan dan arah ekonomi Indonesia. Apakah karena ini salahnya Prabowo? Enggak juga, karena gue juga udah pernah bilang, ya dosa-dosa masa lalu itu ada banyak. Ya jatuh tempo utang berapa? 3.700 triliun dalam 5 tahun ke depan. Apakah itu salah Prabowo? Ya lu pikir lagi, dia kan baru jadi presiden. Tapi apakah dia bisa lakukan hal yang lebih baik? Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa, yaitu apa? Pemberantasan korupsi. Bukan cuma soal penghematan anggaran, itu gua setuju. Negara harus lebih efisien, harus potong anggaran. Semua negara di dunia ini lagi melakukan penghematan. Even negara Amerika yang lu bilang negara kaya raya aja, itu berencana memecat karyawan. PNS itu bakal dipecat, bisa sampai 100.000 orang dipecat. Negara sekaya Amerika aja harus melakukan penghematan, apalagi Indonesia. Nah sayangnya Indonesia memang melakukan penghematan anggaran, tetapi pada saat yang sama kebocorannya, korupsinya itu sangat-sangat banyak. Nah Prabowo itu ditunggu-tunggu nih keberaniannya untuk membersihkan koruptor-koruptor di Indonesia bisa jadi kenyataan atau tidak. Karena kalau itu dia tidak bisa lakukan, bukan tidak mungkin IHSG bakal makin nyungsep. Ingat, investor itu basisnya kepercayaan, trust. Kalau dia tidak punya trust dengan manajemen negara ini, dia akan kabur. Dan itu sudah dia buktikan. Memang betul yang dibilang bahwa pergerakan saham naik turun itu adalah hal yang biasa. Gua sangat setuju. Dan penurunan IHSG ini udah terjadi dari tahun lalu. Itu juga betul, gua sangat setuju. Tetapi semua selalu ada sebab akibat. Enggak serta-merta duit itu hilang, kabur. Enggak, selalu ada sebab akibat. Salah satunya karena ya tadi kebocoran di Indonesia sangat besar. Regulasi di Indonesia sangat tidak stabil. Hukum bisa berubah-ubah. Yang benar mana? Undang-undang ini bilang A, undang-undang itu bilang B. Perda bilang C. PP bilang D. Berat banget bisnis di Indonesia. Yang ketiga, defisit anggaran. Dan yang terakhir, beban utang kita itu sangat besar.